Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat siang. Gimana teman-teman kabarnya? Saya harap teman-teman semua sehat semua. Apabila ada sanak saudara keluarga yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya lekas sembuh. Oke, jadi teman-teman balik lagi ke channel saya. Jadi pada video kali ini saya pengen bikin video. Saya pengen mereview dua knalpot pabrikan yang sering dipakai teman-teman buat ngerubah sedikit penampilan motornya. Nah, jadi dua knalpot yang saya bicarakan tadi yaitu knalpot Satria FU sama knalpot Tegrevo. Nah, jadi kenapa saya pengen mereview dua knalpot ini? Ya, pertama saya pengen berbagi karena saya adalah salah satu pengguna dari knalpot ini. Dua-duanya saya udah pakai. Nah, saya pengen sedikit cerita lah gimana keluh kesahnya, gimana pemasangannya segala macam, nanti pengen saya share di sini gitu. Jadi sebelumnya saya katakan kalau review ini, perbandingan ini itu menurut saya yang selama saya pakai dua knalpot ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang kurang setuju begini ya, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar, jadi kita sambil sama-sama belajar kayak gitu. Nah, jadi penampakan dua knalpotnya ini seperti ini yang Tiger yang di bawah, yang Satria yang sekarang saya pasang gitu. Kebetulan motor saya itu pakai CB150R yang lama. Alasan saya berganti ke Satria itu karena saya rubah konsepnya. Kalau dulu kan saya pakai narkotiker ini karena konsep motor saya kemarin adventure touring lah. Jadi yang pakai kaki gede, pakai box, sama yang depannya ditinggiin juga. Nah, kemarin saya beralih konsep, pengen jadi yang minimalis aja. Jadi minimaliskan, rodanya dikecilin. Terus saya juga pakai stang RZR kemarin. Nah, kalau misalkan saya pakai knalpot Tegrevo kan kurang pantas juga, kurang pas. Makanya kemarin saya ganti ke Satria gitu. Oke, jadi sekarang gak usah berlama-lama. Nanti saya bakal review dua knalpot ini dari beberapa segi. Oke. Jadi yang pertama dari segi power ya. Jadi kalau dari segi power itu, kalau menurut saya lebih cenderung ke yang Tegrevo. Karena kalau yang Tegrevo ini power di atas maupun di bawah dia dapat semua gitu. Ini dua knalpot ini catatannya dalam kondisi yang sama ya, masih standar pabrikan, belum dibobok atau segala macam gitu. Jadi kalau yang Satria itu dia di awalnya enak, cuman kalau buat tarikan atasnya dia kurang. Jadi semacam kayak ada power yang ketahan gitu. Kalau yang Tiger enggak, dia di bawah, di tengah maupun di atas tenaganya dia bisa lepas kayak gitu. Itu dari segi power. Yang kedua dari segi pemasangan. Nah, kalau dari segi pemasangan, bentar saya deketin. Kita bahas dulu dari si Tigernya. Kalau pemasangan dari Tigernya itu agak sedikit ribet, karena kalau Tiger itu kan dia kan full system ya, utuh knalpotnya. Dari pabrikannya dia utuh. Jadi kalau misalkan kita pengen mengcustom ke motor kita, jadi kita perlu potong bagian silencernya, kemudian headernya kita harus bikin sendiri karena kan motornya beda kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngakalin
si leher bawaannya mau dibending, mau dibengkokin, disesuaikan sama motor kita, itu kayaknya agak sulit. Soalnya pipa header dari Tiger itu sendiri tebal banget, jadi kalau misalkan mau mengcustom juga agak susah. Jadi jalan satu-satunya ya dipotong bagian silencernya, terus untuk headernya kita bikin sendiri gitu. Nah kalau di Tiger kan pas kita mau masangnya kita perlu ngelas, kita perlu pengelasan gitu. Beda halnya sama yang Satria ini. Nah kalau yang Satria kita cuman butuh beli header yang udah jadi, biasanya kita. Oke, jadi kalau yang Satria ini kita lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Jadi dari knalpot Satria ini, knalpot orinya dia antara header sama silencernya itu bisa dilepas, karena si Satria itu di sininya ada bautnya. Jadi antara si header sama si silencer itu cuman diikat pakai baut, jadi bisa dilepas sewaktu-waktu gitu. Jadi kalau teman-teman pengen mengcustom knalpot Satria ke motor teman-teman lebih gampang. Jadi kita tinggal beli header yang udah jadi. Biasanya kita pakai header yang stainless, yang model slip on, sama kita beli adaptor knalpotnya gitu. Nah kalau udah kayak gitu kita tinggal pasang aja, jadi kita nggak ribet harus las-las lagi. Kalau yang Tiger Evo kan kita perlu proses pengelasan buat sambunginnya. Sebenarnya sih ada teman-teman sekarang yang udah make si Tiger Evo nya itu dibikin slip on gitu, bisa aja, cuman kan tetap aja agak ribet. Kalau menurut saya sih pemasangannya lebih simple yang Satria gitu. Itu dari segi power dan pemasangannya. Buat selanjutnya dari segi tampilan. Kalau dari segi tampilan itu, kalau menurut saya tergantung konsep teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman konsepnya itu buat minimalis ataupun yang simple, ya saya lebih menyarankan yang Satria. Kalau modif simple itu kan biasanya kan yang rapi-rapi aja, jadi yang simple, yang pas lah. Jadi kenapa Satria ini lebih pas, soalnya dari bentuknya dia lebih kecil, jadi lebih matching buat modif ke simple. Nah kalau teman-teman punya konsepnya itu buat touring adventure, Tiger ini lebih cocok, soalnya dia dari segi bentuknya dia udah gede, kelihatan keker, terus dari suaranya dia juga lebih gahar. Itu aja sih kalau membuat masalah tampilan ya. Terus yang terakhir itu masalah harga, masalah perbandingan harga gitu. Oke, jadi kalau masalah perbandingan harga, harganya sih nggak terpaut jauh kalau harga secondnya ya, cuman kalau harga barunya mungkin Tiger lebih unggul gitu. Jadi kalau sekarang kita bahas Tiger dulu ya. Tiger itu kalau misalkan teman-teman pengen beli baru, sekitar ya 700 ke 800 itu dapat baru original. Cuman kalau teman-teman nyarinya itu second, nyari yang copotan, itu harganya itu sekitar 450 sampai dengan 500 tuh. Itu dapat udah masih ori, belum bobokan. Kalau bobokan mungkin dia lebih murah karena dia udah dibobok kayak gitu. Kalau buat yang Satria ini, kebetulan saya makanya yang CKD ori. CKD itu sekitar harganya 350-an lah kalau baru, silencernya 350-an. Kalau teman-teman nyari yang copotan, yang second, itu ya sekitar barang 250 sampai 300 lah. Cuman kebanyakan orang jual 250, itu udah berikut sama adaptornya kayak gitu. Jadi kalau harga sih nggak begitu mahal kalau buat harga secondnya ya, cuman kalau harga barunya ya Tiger lebih lumayan harganya kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya review buat dua knalpot ini. Jadi saya tadi sekaligus mengcompare
mengkomparasi, membandingkan dua knalpot ini buat buat sekedar wawasan buat teman-teman kalau teman-teman pengen mengcustom dua knalpot ini buat di motor teman-teman kayak gitu. Oke, jadi buat sekedar gambaran aja, ini foto ini penampakan knalpot Satria itu terpasang di motor CB150R yang old. Jadi sekarang posisi saya masih menggunakan ini karena masih pakai konsep yang simple gitu. Ya, jadi cukup sekian videonya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kalau pengen nanya sesuatu bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.